Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, sebelum kita mulai, saya mohon kepada jamaah di lantai 2 agar bisa menertibkan diri demi memuliakan majelis ilmu, karena di dalam majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai pelajaran perlu untuk kita ketahui dan kita sadari bahwa para salaf apabila mereka menghadiri majelis ilmu, ketika guru telah duduk di hadapan mereka dan membacakan khutbatul hajah, maka mereka diam dan tenang, sampai dikatakan ka'anna fi ru'usihimut thair, tenangnya mereka seakan-akan burung hinggap di kepala mereka dan tidak terbang. Maka seperti itulah hendaknya sikap yang harus kita miliki tatkala kita menghadiri majelis ilmu. Nah, khususnya dalam hal ini jamaah yang ada di lantai 2, mohon sikap seperti ini, adab semacam ini hendaknya menjadi perhatian. Baik para jamaah dirahmati Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kenalilah kemampuanmu dan istiqomahlah. Seperti yang kita maklumi bersama bahwa saat ini kita berada di hari yang ke-9 dari bulan Ramadan. Masuk waktu maghrib nanti berarti kita memasuki hari yang ke-10 dari bulan Ramadan. Artinya kita berada di penghujung awal pertama dari sepertiga bulan Ramadan ini, sehingga masih menyisakan 20 hari dari bulan Ramadan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang patut untuk menjadi renungan bagi kita, bahwa yang pertama, bahwa waktu berjalan begitu cepat. Waktu berjalan begitu cepat. Baru kemarin kita masuk hari pertama dari bulan Ramadan. Ini kita sudah masuk pada hari yang ke-10. Maka kalau seandainya kita berada di luar bulan Ramadan, kita saja dituntut untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, terlebih ketika kita berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya jangan sampai kita melewati waktu-waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini renungan pertama, yakni hendaknya kita berusaha untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki. Kemudian yang kedua yang patut untuk menjadi renungan juga adalah
apa yang sudah kita upayakan selama ini dari hari pertama sampai hari yang ke-9 ini? Apakah upaya yang sudah kita lakukan dalam mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan sudah dikatakan baik atau belum? Karena para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan penuh dengan keutamaan-keutamaan, penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Oleh karena itu, banyak dari kita, dari kaum muslimin yang begitu antusias dalam menyambut bulan Ramadan, begitu bersemangat dalam melakukan amal di bulan Ramadan. Namun umumnya hal itu berlangsung di awal-awal bulan Ramadan saja. Ketika memasuki sepertiga yang kedua, hari ke-11 dan seterusnya, maka semangat kaum muslimin dalam beramal semakin terlihat pudar. Artinya ketika di awal bulan Ramadan masjid-masjid begitu ramai diisi oleh kaum muslimin, baik yang melaksanakan sholat tarawihnya atau yang membaca Qur'annya. Namun bisa kita lihat ketika sudah pertengahan dan seterusnya, masjid semakin sepi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang perlu untuk kita fahami bersama, di mana dari hadis tersebutlah tema kita ini diambil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika alaihi wasallam menemui beliau radhiyallahu anha, yang kebetulan di sisi Aisyah ada seorang wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memasuki rumah beliau sendiri, yang di situ ada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Hadhihi fulanah." Dia adalah fulanah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa nama wanita tersebut adalah Al-Khawla. Al-Khawla. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kebaikan wanita tersebut, bahwa wanita ini biasa sholat malam dan tidak tidur di sepanjang malamnya. Jadi sholat malam, sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk, dan tidak tidur. Maka mendengar pujian dari Aisyah terhadap wanita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah, cukup. Ini nggak usah dipuji. Alaikum bima tutiqun." Hendaknya kalian mengerjakan apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan, yakni tidak akan bosan untuk memberikan pahala kepada kalian atas amal soleh yang kalian kerjakan, hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang merasa bosan, sehingga kalian berhenti dari amal tersebut. Lalu Nabi mengatakan, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Agama yang paling dicintai oleh Allah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud agama di sini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang pelakunya kontinu dalam mengerjakannya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah,
dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran besar bahwa ya, agar kita bisa memperoleh kecintaan Allah dalam beramal, ya, maka hendaknya kita berkontinu, beristiqomah dalam mengerjakan amal tersebut. Bahkan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, adwamuha wa in qalla. Amalan yang kontinu, yang paling kontinu, meskipun amal tersebut sedikit. Meskipun amal tersebut sedikit. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, adalah hal yang baik ketika kita menyambut bulan Ramadan dengan begitu semarak, begitu bersemangat dalam melakukan amal. Namun salah seorang ulama salaf mengatakan apa? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Oleh karena itu, Ramadan yang sudah berlalu hendaknya menjadi introspeksi bagi kita. Ya, hendaknya menjadi ukuran bagi kita. Untuk apa? Untuk merencanakan dengan baik Ramadan yang akan kita lalui saat ini. Jangan sampai kita melupakan Ramadan yang sudah kita lalui. Lalu kita masuk Ramadan tahun ini dengan begitu banyak melakukan amal. Tapi ketika sudah memasuki pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, ya, kita tumbang. Kita meninggalkan amal-amal yang kita lakukan di hari-hari pertama. Ya. Maka hendaknya kita melihat kepada kemampuan kita. Karena kita berusaha untuk berkontinu dalam melakukan amal. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kenapa? Apa hikmah Allah lebih mencintai amalan yang kontinu meskipun sedikit? Karena dengan kontinunya amalan tersebut meskipun sedikit, berarti menunjukkan bahwasanya kita berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Yani semakin banyak keikhlasan kita. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasannya amal itu, ya, amal akan kekal jika pelakunya ikhlas. Disebutkan, maka lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairihi in qata'a wan fasal. Amalan jika dikerjakan ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah, dama wattasal, amal tersebut akan kekal. Namun jika amal tersebut dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan ikhlasan, in qata'un nafsal, amal tersebut akan terputus. Yani pelakunya tidak bisa mengekalkan amal tersebut. Sehingga ketika seseorang berusaha untuk mengkontinyukan amal soleh yang dia kerjakan, maka boleh jadi hal itu menunjukkan keikhlasan dia dalam melakukan amal tersebut. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya hal ini menjadi satu perkara yang harus kita fahami dan harus kita sadari, sehingga kita berusaha untuk dengan baik, ya, merencanakan secara tertib amal yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini, ya. Terutama dalam hal ini adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya.
Ya, kita sadari bersama bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak khataman Al-Quran. Dan itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik. Namun sekali lagi, jangan sampai hal itu terjadi hanya di awal bulan Ramadan saja. Nah, ketika pertengahan dan sampai akhir Ramadan, hal itu tidak pernah terjadi lagi. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Amalan itu tergantung di akhirnya. Artinya amalan tersebut dinilai baik ya ketika pelakunya ini kontinu sampai akhir. Dan itulah yang dilakukan Nabi terkhusus di bulan Ramadan ini. Beliau ya banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan sedekahnya sampai disebutkan ya kencang, melebihi angin yang berhembus. Akan tapi apakah beliau terputus dari amal-amal tersebut ketika Ramadan sudah memasuki babak-babak akhir? Tidak. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang beliau, beliau kencangkan sarung beliau. Para ulama menjelaskan ada dua maknanya di sini, yakni beliau meninggalkan istri-istri beliau, yakni tidak mencampuri istri beliau. Yang kedua, beliau lebih kuat dalam ibadahnya, lebih kuat dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu yang beliau lakukan iktikaf di masjid, bahkan beliau membuat kemah di dalam masjid. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah ya. Maka Rasulullah ketika memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarung beliau ya, agar lebih khusyuk dan lebih giat lagi dalam beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam beliau. Para ulama menjelaskan sebagian malam beliau, sebagian besar malam beliau, beliau isi dengan amal ibadah. Beliau dalam keadaan terjaga. Beliau dalam keadaan terjaga. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau juga bangunkan keluarga beliau untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, kalau boleh kita beri contoh ya, kalau seandainya pada Ramadan sebelumnya kita sanggup untuk menghatamkan Al-Quran 2 kali, maka bolehlah di Ramadan ini kita rencanakan untuk menghatamkan Al-Quran 3 kali atau lebih. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan kemarin kita hatam 1 kali saja tidak pernah, jangan kemudian kita berangan-angan di Ramadan kali ini untuk bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali, 4 kali atau 5 kali dan seterusnya ya. Memang kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat, dengan bergairah ya, tapi hendaknya kita baik dalam merencanakan amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ini tentang salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma.
dan beliau dikenal dengan abid min ubadis sahabah, salah satu ahli ibadahnya dari kalangan para sahabat. Abdullah bin Amr bin al-As, beliau sendiri mengatakan radhiyallahu anhuma, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa aku mengatakan, bahwa aku bersumpah demi Allah, aku akan puasa setiap hari, melaksanakan sholat malam setiap malam sepanjang hidupku. Maka ketika Nabi mendengar tekad Abdullah bin Amr bin al-As ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antal ladzi taqulu dzalik. Wahai Abdullah, benar engkau mengatakan itu? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku mengatakan itu. Qala fa innaka la tastati'u dzalik. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah, engkau tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Fasum wa aftir. Karena tadi Abdullah bin Amr bertekad untuk puasa sunnah setiap hari dan bertekad untuk melakukan sholat malam sepanjang malam. Maka Nabi mengatakan engkau tidak akan sanggup melakukan hal itu. Fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Maksudnya puasa, terkadang juga jangan puasa. Wa nam wa qum, tidur dan kerjakan qiyamul lail. Jangan sepanjang malam kau gunakan untuk qiyamul lail. Wasum minasyahri thalathata ayyam, puasalah setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena sesungguhnya kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Ya, apa yang kamu kerjakan dari saranku ini, ya, pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Seperti puasa sepanjang tahun. Maka mendengar saran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abdullah bin Amr bin al-As mengatakan, fa inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku sanggup untuk melakukan puasa yang lebih baik daripada itu. Karena tadi Nabi menyarankan agar puasa 3 hari selama sebulan, puasa sunnah 3 hari selama sebulan. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, aku sanggup untuk yang lebih baik dari itu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu puasalah sehari, kemudian 2 hari berikutnya jangan puasa. Yakni diseling, puasa sehari, 2 hari berikutnya jangan puasa. Puasa lagi hari berikutnya, 2 hari kemudian lagi jangan puasa. Abdullah bin Amr kembali menjawab, fa inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu untuk lebih baik dari itu. Maka Rasulullah menjawab, fasum yauman wa aftir yauman, fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'dalus siyam. Kalau begitu, lakukan puasa sehari, kemudian jangan puasa di hari berikutnya, karena itu merupakan puasanya Nabi Daud alaihi salam yang merupakan seadil-adil puasa. Dalam riwayat lain, huwa afdhalus siyam, seutama-utama puasa. Mendengar itu, kembali Abdullah bin Amr menawarkan yang lebih, meminta tawaran yang lebih utama. Fa inni utiqu afdhala min dzalik ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sanggup mengerjakan yang lebih utama dari itu. Maka Rasulullah menjawab, la afdhala min dzalik. Enggak ada yang lebih utama daripada
puasa Daud. Dalam riwayat yang disebutkan Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr, fasum sawma nabiyillahi Daud fa innahu kana a'badan nas. Kerjakan puasa seperti puasanya Nabi Daud, karena sesungguhnya beliau merupakan manusia yang paling gigih ibadahnya. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, dan hatamkan bacaan Al-Quran sebulan sekali. Mendengar nasihat ini, Abdullah bin Amr mengatakan, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Nabiullah, aku sanggup untuk mengerjakan yang lebih utama dari itu. Maka Rasulullah kembali mengatakan, faqra'hu fi kulli 20. Kalau begitu hatamkan Al-Quran 20 hari sekali. Kembali Abdullah minta tawaran yang lebih utama. Ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Wahai Nabiullah, aku sanggup mengerjakan yang lebih utama dari itu. Maka Nabi kembali menjawab, faqra'hu fi kulli 20. Kalau begitu hatamkan 10 hari. Maka beliau minta tawaran yang lebih utama. Lalu Nabi mengatakan, faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dzalik. Kalau begitu hatamkan Al-Quran 7 hari, jangan lebih cepat daripada itu. Fasyaddadtu fashuddida alayya. Aku pun meminta tawaran yang lebih sulit, lalu kemudian akhirnya semakin menyulitkanku. Wa qala liyan Nabi, lalu kemudian Nabi mengatakan kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Kamu ini enggak tahu, ya, bisa jadi umurmu nanti panjang sehingga kamu tidak bisa istiqomah dalam melakukan amal-amal tersebut. Lalu kemudian kata Abdullah, fasirtu ila alladhi qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, akhirnya aku memasuki masa-masa di mana seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga ketika aku memasuki usia senja, aku pun ingin jika dahulu aku menerima rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan penyesalan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As beliau menyesal. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai, jika sekiranya dahulu aku menerima keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pada akhirnya beliau pun tetap menjalankan yakni amalan tersebut, amalan yang beliau sendiri meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau seandainya Abdullah bin Amr bin Al-As meninggalkan amalan tersebut tidak mengapa. Namun karena memang beliau adalah sahabat yang gigih dalam melaksanakan ibadah, ya, beliau tetap menjaga amalan tersebut sampai beliau wafat. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena beliau tidak ingin wafat dalam keadaan meninggalkan apa yang telah disarankan oleh Nabi dan Abdullah menyetujuinya sendiri. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, hendaknya kita mengerti kadar kemampuan kita sehingga kita rencanakan dengan baik apa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Masih menyisakan 20 hari. Masih menyisakan 20 hari. Oleh karena itu rencanakan dengan baik apa yang akan kita lakukan di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Nah, setelah kita merencanakan dengan baik, maka hendaknya kita berusaha untuk beristiqomah. Untuk beristiqomah.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, di antara hal yang paling kita butuhkan agar kita bisa memperoleh kekuatan dalam melakukan amal di bulan Ramadan ini, ya, adalah apa yang disampaikan secara tersirat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'u. Ihris ala ma yanfa'u, yang artinya adalah berkeinginan kuat untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Berkeinginan kuat untuk memperoleh hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Minta kepada Allah. Wala ta'jas. Yang ketiga, jangan lemah. Jangan lemah. Ya. Artinya ketika kita mendapatkan rintangan-rintangan, berusaha untuk dihalau rintangan tersebut dan berusaha untuk tetap mengerjakan amal itu. Ya. Oleh karena itu, mengawali hadis yang tadi kita baca ini, Rasulullah mengatakan apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Baru kemudian beliau secara tersirat memberikan pesan agar kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk. Berkemauan kuatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Yang kedua adalah wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan diri. Dan yang ketiga adalah wala ta'jaz. Jangan lemah. Berusaha kuat. Jangan lemah. Nah, ini tiga hal yang perlu untuk kita perhatikan supaya kita memiliki kekuatan dalam menjalani aktivitas yang sudah kita rencanakan dengan baik di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada kaidah penting yang perlu untuk kita pahami dan kita sadari bersama dalam memaksimalkan waktu. Kaidah yang disebutkan secara tersirat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna baginya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa hal yang tidak berguna bagi seorang muslim ada 4. Ya. Yang pertama adalah al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Yang kedua adalah al-mushtabihat, perkara-perkara yang hukumnya syubhat. Yang ketiga adalah al-makruhat, perkara-perkara yang hukumnya makruh. Dan yang keempat adalah fudulul mubahat, berlebih-lebihan dalam mengerjakan yang mubah. Berlebih-lebihan dalam mengerjakan yang mubah. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita ingin mengetahui apa yang sedang kita lakukan
bermanfaat atau tidak, maka pastikan atau cocokkan dengan 4 hal tadi. Kalau apa yang kita lakukan cocok dengan salah satu dari 4 hal tadi, berarti kita telah melakukan hal yang sebenarnya tidak berguna bagi kita. Tapi kalau terhindar dari 4 hal tadi, berarti kita mengerjakan hal yang bermanfaat. Maka hadis tersebut merupakan kaidah penting dalam memaksimalkan waktu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, apa solusi yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini? Kalau seandainya di luar bulan Ramadan kita berusaha untuk menghargai dan menjaga waktu, maka tentu lebih utama di bulan Ramadan ini, ya, hendaknya kita lebih menghargai dan menjaga waktu yang kita miliki. Solusi yang bisa kita lakukan, kembali lagi kepada hadis. Yang pertama, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Ya. Bacaan Al-Quran merupakan zikir. Tapi bisa banyak memperbanyak Al-Quran itu membutuhkan kekuatan. Dan tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama. Maka jika kita orang yang tidak memiliki kekuatan itu, jika kita termasuk orang yang tidak memiliki kekuatan itu, maka hendaknya kita menjadi orang yang memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam terlalu banyak untuk aku kerjakan semuanya. Ada sholatnya, ada hajinya, ada umrohnya, ada jihadnya, ada tilawatul Qur'annya, kemudian masih terbagi lagi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka syariat-syariat Islam terlalu banyak, amal-amal di dalam agama Islam terlalu banyak untuk bisa aku kerjakan seluruhnya. Yani aku tidak sanggup untuk bisa menjaga semua itu. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Tunjukkan satu amalan kepadaku, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa aku pegang erat-erat. Jawab, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, zikir ini amalan yang mudah, amalan yang ringan. Siapa saja bisa mengerjakan. Tidak perlu keluar uang, tidak butuh keringat banyak, tidak butuh tenaga, tidak butuh pikiran bahkan. Bukan tidak butuh pikiran ya, karena orang berzikir dia harus khusyuk. Ya, tapi tidak membutuhkan tenaga, tidak perlu mengeluarkan uang. Itulah zikir. Oleh karena itu, sebagai sebuah contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan lisan, berat di timbangan mizan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman,
yaitu subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim. Pada dasarnya zikir semuanya ringan di lisan. Ini sebagai contoh adalah dua zikir yang ringan di lisan. Pada asalnya semua zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah adalah zikir-zikir yang ringan untuk diucapkan lisan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, zikir amalan yang mudah, semuanya sanggup mengerjakan. Orang miskin, orang sakit, tua muda, laki perempuan, sambil berjalan, sambil duduk, sambil tiduran, semua bisa mengerjakan. Oleh karena itu, agar waktu yang kita miliki khususnya di bulan Ramadan ini lebih maksimal, maka hendaknya senantiasa lisan kita basah dengan zikir. Khususnya istighfar para jamaah yang dirahmati Allah. Dari zikir-zikir yang diajarkan, ya, yang perlu untuk menjadi perhatian lebih khususnya di bulan Ramadan ini adalah istighfar. Kenapa kok istighfar? Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang, aku disebut di sisinya, namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak bersolawat. Celaka seseorang, masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian berlalu, tapi dia tidak diampuni. Nah, ini yang menjadi syahid. Bulan Ramadan masuk, ketika sudah berlalu, seseorang tidak diampuni dosanya, dan Nabi mendoakan kecelakaan bagi orang tersebut. Dalam riwayat lain, yang berdoa adalah Jibril, dan Nabi SAW mengamini. Didoakan keburukan oleh sebaik-baik malaikat dan diamini oleh sebaik-baik manusia dan Rasul. Siapakah orang yang memasuki bulan Ramadan, namun ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan? Maka para jemaah yang dirahmati Allah, ya, hendaknya kita memperbanyak istighfar di bulan Ramadan ini. Dan kita jangan terlalu percaya diri dengan apa yang sudah kita kerjakan, ya. Dan hendaknya kita bersuudzon, berburuk sangka terhadap diri kita, ya. Kemungkinan besar kita banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Kalaupun sekiranya banyak amal yang sudah kita kerjakan, dari sholat malamnya atau tarawihnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya, bakti kepada kedua orang tuanya, nah, tapi kan kita tidak pernah tahu apakah amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah, ya. Kita tidak pernah bisa memastikan diri apa yang sudah kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan tersebut, apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah dijelaskan di awal oleh Ustaz Mahfud, ya, bahwasanya hendaknya amal-amal yang kita kerjakan jangan terlalu membuat kita percaya diri, ya. Hendaknya kita merasa khawatir jika amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah dirahmati Allah, barangkali ini saja
yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga memberi manfaat apa yang disampaikan. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengingatkan khususnya kepada jamaah yang ada di lantai 2, khususnya ibu-ibu yang membawa putra-putrinya yang masih kecil, agar sekuat mungkin untuk mengendalikan dan menertibkan anak-anak ketika di masjid, khususnya ketika sholat tarawih dan juga ketika kajian berlangsung. Kalau seandainya tidak sedang kajian, tidak sedang sholat saja, ya kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita untuk memuliakan masjid, untuk beradab di dalam masjid. Maka apalagi ketika sholat sedang berlangsung, sholat berjamaah berlangsung dan kajian berlangsung. Nah, sekali lagi menyampaikan kepada para ummahat agar benar-benar menjaga kewibawaan masjid sebagai rumah Allah, memuliakan masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi rumah-rumah Allah itu ya hanya dibacakan zikir di dalamnya, dibacakan tasbih siang dan malam, bukan kemudian menghadirkan putra-putrinya ke masjid tanpa memberikan pendidikan kepada mereka bahwa masjid ini harus dimuliakan. Apa yang disampaikan semoga memberi manfaat. Sampai di sini perjumpaan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.